Istimewa. Jumbo. Nah, Ibu, ya di situ aja. Tumpeng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Kali ini aku mau share kegiatan aku membuat tumpeng atau menghias tumpeng, lebih tepatnya bertepatan dengan Hari Guru Nasional 2024. Di sini aku mau bikin garnish dulu. Aku punya satu timun, aku bagi jadi 3, kemudian seperti ini. Kita kerok menggunakan pisau garnish. Kalau kalian tidak punya pisau garnish, tenang aja. Nanti setelah bikin ini aku akan contohin kalian bagaimana membuat garnish dengan pisau biasa. Nah, kalau sudah seperti ini aku mau kerok bagian kulitnya yang seperti ini ya. Bisa dilihat sendiri di videonya. Teman-teman bisa digarisbawahi kalau di sini aku juga masih belajar ya. Aku bukan yang pro banget dalam membuat garnish. Kemudian di dalamnya untuk daging yang putih ini juga aku kerok seperti ini, seperti di video ya, teman-teman. Jadi untuk garnish ini aku bikin sebisa aku, semampunya aku, karena kita besok bikin tumpeng lumayan banyak, jadi garnishnya bikin yang mudah-mudah saja. Nah, kalau sudah lepas seperti ini akan terlihat bentuknya seperti bunga, kemudian kita rendam ke dalam air supaya mekar ya teman-teman, atau kalau bahasa Jawanya itu mekrok. Dan untuk garnish selanjutnya di sini aku kupas wortel, kemudian aku kerok lagi seperti tadi. Untuk keroknya itu agak dalam ya teman-teman, sampai nanti dia itu lepas sendiri. Nah, seperti ini ya. Mbak, gimana kalau aku nggak punya pisau garnish? Tenang aja, di sini aku akan contohin kalian menggunakan pisau biasa. Di sini aku pakai timun yang agak kecil tapi memanjang ya teman-teman. Ini aku menyebutnya garnish timun bintang atau garnish klasik, karena ini garnish pertama kali yang aku bisa. Nah, seperti ini sampai semuanya nanti garisnya ketemu dan patah sendiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian aku akan bikin sayap-sayapnya. Nggak tahu apa namanya, pokoknya disayat-sayat aja kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah, sudah jadi, kita bisa lihat perbedaannya yang sudah disayat dan juga belum. Lanjut, aku mau selesaikan semuanya. Ini hanya contoh kecil ya teman-teman. Nanti kita bikin yang banyak, sebanyak orderan tumpengnya. Jadi bertepatan dengan Hari Guru Nasional, di sini aku juga dapat orderan lumayan banyak, alhamdulillah ya teman-teman. Dan ini aku mau bikin tengahan untuk bunganya, bisa disebut putik ya. Kita bikin yang gampang-gampang aja, yang simple-simple aja, tapi udah kelihatan cantik di tumpeng ya. Aku yakin kalian pasti juga bisa bikinnya di rumah. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita akan pasang ke tusuk gigi, kemudian kita tusukkan ke dalam timun yang sudah kita kerok tadi. Kita biarkan semalaman supaya timunnya bagus. Kemudian untuk nampaknya di sini akan aku alasi dengan daun pisang. Untuk ini juga ada 2 cara dan aku akan spill semuanya di dalam video ini. Untuk cara yang pertama, seperti di video, aku buat alasnya terlebih dahulu. Di sini aku bentuk melingkar, kemudian kita gunting, kita rapikan ya teman-teman. Kita rapikan membentuk bulatan seperti ini ya. Kemudian untuk tengahannya di sini aku juga mau gunting biar tidak mengganggu nasinya besok ya. Ini hari Minggu malam dan orderan bertepatan dengan hari Senin pagi, dan semuanya mintanya pagi teman-teman. Jadi aku ngelembur ini ya malam-malam, karena kalau nggak dicicil malam, paginya itu nggak mungkin selesai, pasti kedandapan, pasti ngepot banget lah teman-teman. Jadi ini yang bisa dicicil malam ya kita bikinnya malam hari ya.
Nah, untuk alasnya seperti ini bisa kita rekatkan dengan solasi atau kalian bisa juga menggunakan double tip ya, teman-teman. Nah, di sini aku pakai solasi aja kayak gini, simple banget. Sekali lagi aku bukan profesional di dalam tumpeng dan ini otodidak sebisanya aku. Ini juga diajarin sama ibu aku ya, teman-teman. Ibuku juga bukan yang profesional di dalam tumpeng, jadi kita berdua sama-sama belajar. Nah, untuk pinggirannya sendiri di sini aku kasih double tip supaya nanti pagarnya itu bisa berdiri rekat gitu ya, tidak mudah terkena badai gitu ya, teman-teman. Nanti untuk pagarnya sendiri pun aku juga menggunakan daun pisang. Untuk pagar daun pisangnya seperti ini cara melipatnya. Untuk yang bagian kerasnya di sini aku lipat jadi dua gini ya, pas di tengah seperti ini. Kemudian untuk bagian yang agak lembek di sini aku lipat 3 kali. 1, 2, dan 3, menutup ke yang keras. Setelah ini bisa kita staples seperti ini ya, teman-teman. Aku yakin kalian pasti bisa karena ini gampang banget untuk diikutin. Lanjut kita akan tempelkan ke nampan yang sudah kita kasih double tip. Untuk cara yang pertama kita rapihkan karena ini pagarnya di luar ya, di luar dan di atas alas. Ini kita rapikan seperti ini, dan di sini aku mau contohin satu kali lagi. Untuk bagian kerasnya kita lipat 2 kali, untuk bagian yang agak lembek kita lipat 3 kali. Seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini aku tidak sendirian, di sini aku dibantu sama ibu aku ya. Nah, untuk model yang pertama, model alas daun pisangnya sudah jadi. Di sini aku mau lanjut ke model yang kedua. Untuk model yang kedua, alasnya ini kita kasih terakhir, teman-teman. Dan ternyata untuk model yang kedua ini kita cuma butuh 1 daun pisang, 1 lembar daun pisang. Jadi bisa disimpulkan untuk model yang kedua ini kita akan lebih hemat daun pisang. Jadi aku lebih banyak menggunakan model yang kedua dan tidak banyak solasi sak sembarangnya, teman-teman. Oke, karena ini sudah jadi 1 dan 2 bisa kita bandingkan. Terserah teman-teman mau pakai yang model 1 atau model 2. Biasanya untuk model 1 aku pakai untuk jajan, tumpeng jajan. Kemudian kalau nasi aku selalu pakai model 2. Lanjut untuk orderan besok itu ada yang pesen tumpeng jumbo, jadi aku pakainya nampan yang ukuran tampah seperti ini ya, teman-teman. Untuk tumpeng aku jual mulai harga 160.000, teman-teman. Karena aku tinggalnya di desa, jadi kalau misalnya jualnya mahal-mahal nanti banyak yang protes, teman-teman. Dan untuk yang jumbo ini karena mintanya 2 ekor ayam Jawa, seperti yang kalian ketahui ya, untuk harga ayam Jawa dibandingkan dengan ayam negeri itu harganya jauh berbeda. Jadi harganya untuk double ayam Jawa dan ini jumbo untuk 30 porsi aku kasih harga 600.000, teman-teman. Oke, teman-teman, dan ini pesanan untuk besok pagi semua. Aku bikin 5 tumpeng dan teman-temannya. Dan untuk menyelesaikan garnisnya di sini aku dibantuin sama ibu aku tercantik di dunia ini. Ibu yang sangat baik di dunia ini. Oke, aku mau lanjut siapin untuk ucapannya dulu. Karena hal-hal sepele seperti ini kalau tidak disiapkan di malam hari, besok pagi pasti keteteran dan makan waktu banget, teman-teman. Ini sudah hampir jam 10:30 malam dan aku mau istirahat dulu. Lanjut besok subuh. Nah, di keesokan harinya ini nasi kuning aku sudah matang, dan di sini aku juga masak nasi putih karena ada yang request nasi putih aja karena tidak suka nasi kuning. Sebelum dicetak di sini aku mau siapin penutupnya. Untuk penutup setelah nanti dicetak biar nasinya itu tidak kering ya, teman-teman, atau bisa disebut juga moncongnya. Nah, untuk bikinnya itu gampang banget kayak gini, kita tinggal ikutin cetakannya aja. Ini cetakan aku udah legend banget ya. Udah kelihatan keriput-keriputnya ya, teman-teman. Nggak apa-apa.
Kemudian kita staples dan juga kita gunting, kita rapikan. Setelah itu kita coba, oke, sudah pas. Dan untuk penataannya di sini aku mendahulukan nasi putih karena nanti kalau kita natanya nasi kuning dulu, nasi putihnya akan kecampuran warna kuning juga. Dan untuk tipsnya, kita ambil sedikit nasi dan juga siapkan kain dan juga plastik seperti ini. Kita tekan-tekan ke bawah supaya kerucutnya itu bagus gitu ya teman-teman, supaya kerucutnya itu benar-benar kerucut. Kenapa aku pakai kain? Karena ini tuh panas banget teman-teman. Jadi kalau misalnya langsung pakai centong nggak mungkin, karena centong itu ukurannya lebih besar. Dan kalau cuma pakai plastik aja pasti nanti tangannya melepuh. Jadi aku siasati menggunakan kain seperti ini, kemudian kita lanjutkan sampai selesai. Tujuannya apa? Ditekan-tekan seperti ini supaya nanti tumpengnya tidak rapuh atau tidak gampang roboh ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan sampai semuanya selesai. Oh ya, sebelumnya cetakan untuk nasi putih ini karena dia dimasaknya tidak pakai santan, aku beri sedikit olesan minyak supaya nanti tidak nempel di cetakannya. Kemudian juga aku kasih daun pisang supaya gampang aja ya teman-teman nanti lepasnya. Dan untuk pemindahan ke nampanya caranya seperti ini. Kita kalau bahasa Jawanya itu songgo, disonggo pakai tangan, kemudian baru dilepaskan dari cetakan seperti ini. Ini sengaja aku pinggirin, memang pengen bikin style yang kayak gini. Dan nanti untuk tumpeng yang lain bisa kita taruh di tengah atau terserah lah ya. Dan untuk di pinggirannya, untuk alas bawahnya di sini juga aku kasih nasi. Ini orderan untuk 12 orang ya teman-teman. Ini 12 orang dan di sini aku harga 200.000. Jadi untuk harga dan lauk itu menyesuaikan ya teman-teman. Ada juga nanti yang harga 160 sampai 600.000. Nah, setelah semua nasinya diratakan, di sini aku kasih selada di pinggirannya seperti ini. Kita ratakan muter gitu ya teman-teman. Kemudian di sini akan aku alasin lagi dengan daun pisang supaya nanti lauk-lauknya itu tidak langsung tercampur dengan nasinya. Meskipun nanti makannya juga bakalan dicampur, tapi ya alangkah lebih baiknya dipisah aja ya teman-teman. Oke, dan ini moncong yang sudah kita bikin tadi. Di sini aku mau kasih stiker brand aku. Seperti ini, kalian terserah ya mau dikasih stiker thank you atau stiker brand kalian. Untuk lauknya di sini requestnya ayam bakar teman-teman. Di sini aku susun sebanyak 12 porsi ayam bakar. Lanjut di sini aku mau tata mie goreng di sebelahnya. Kita tata di sebelahnya mie goreng. Kemudian di sini aku kasih cager tahu. Kalau di tempat kalian namanya apa? Tahu dikecapi. Kalau di sini aku sebutnya cager tahu, dimasak sama lombok hijau gitu teman-teman. Kemudian di sini ada urap dan juga sambal. Kemudian di sini aku kasih garnisnya. Untuk videonya di sini karena ini udah jamnya udah mepet dan juga udah ngepot banget teman-teman. Jadi videonya ya seadanya. Kita ambil sebisanya ya. Yang penting untuk contoh-contohnya seperti ini. Untuk garis besarnya kalian udah tahu dan aku yakin kalian pasti bisa lebih baik daripada aku. Dan kok kelihatannya sepi, di sini aku mau seselin atau sempilin selada ya teman-teman. Maaf bahasanya campur-campur, namanya juga orang Jawa ya teman-teman. Di sini aku mau sempilin selada sedikit-sedikit supaya nanti ada hijau-hijaunya dan seger gitu dilihatnya ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian tinggal kita kasih ucapan selamat hari guru. Ini dia tumpeng nasi putih kita sudah jadi. Dan di sini aku mau segera melanjutkan tumpeng yang untuk nasi kuningnya karena kita nanti satu kali kirim langsung 4 lokasi teman-teman. Kemudian di sini juga ada untuk yang murid-muridnya teman-teman. Di sini aku kasih harga 8.000 per porsinya. Dan untuk lauknya kalian bisa lihat sendiri, di sini aku kasih mie goreng, kemudian ada kering tempe dan juga nanti akan aku kasih ayam suwir.
seperti ini. Jangan lupa dikasih sendok. Maaf ya teman-teman, di sini sedang musim buah nangka dan juga mangga, jadi lalatnya itu banyak. Lanjut di sini aku tumpeng yang kedua, ini tumpeng nasi kuning dan dia center ya di tengah teman-teman. Untuk tumpeng yang kedua ini harganya 160.000 nasi kuning, dan di sini lauknya ada ayam goreng, aku kasih sebanyak 8 biji. Kemudian di sini aku kasih kering tempe, soalnya nasi kuning itu jodohnya benar-benar sama kering tempe ya. Jadi kering tempenya tidak boleh ketinggalan. Untuk yang tumpeng pertama tadi karena dia nasi putih dan requestnya tanpa kering tempe, jadi ya sesuai request ya teman-teman. Kemudian di sini aku kasih mie goreng dan juga cager tahu. Di sini menunya mirip-mirip karena pesennya memang sesuai dengan harganya ya. Dan ini juga tips untuk biar kita itu nggak terlalu capek masak berkali-kali dengan menu yang berbeda. Jadi kalau mereka mau dengan menu yang sama ya nggak apa-apa, tapi kan yang pesan beda-beda, jadi yang makan juga orangnya beda. Nah, untuk tumpeng yang kedua ini sudah jadi, ini tinggal garnish aja, dan kemudian kita kasih ucapan selamat hari guru. Di sini aku sudah selesai untuk tumpeng yang ketiga. Di sini lauknya ada ayam bakar juga sebanyak 15 porsi. Untuk lauknya hampir sama, yaitu kering tempe, mie goreng dan juga cager tahu. Nah, di sini langsung aja kita packing. Hati-hati untuk packingnya. Di sini aku dibantuin sama suamiku. Untuk packingnya caranya seperti ini, dikasih kertas kado yang plastik bening kayak gini ya teman-teman. Jadi biar tumpengnya itu tetap steril dari kuman dan juga untuk menjaga nasinya itu agar tidak kering. Kemudian di sini aku mau langsung delivery, langsung 4 lokasi. Alhamdulillah untuk kloter pertama ini jam 7 pagi kita antar 4 pesanan. Di sini anakku sudah bangun dan geger banget mau ikut. Dia hampir nangis juga, jadi sama ayahnya akhirnya ditaruh di bagasi paling belakang sama kakak sepupunya. Ya beginilah dilema emak-emak kalau anaknya baru bangun dan tahu kalau mau ditinggal. Ini aku lupa kalau nggak bisa nutup pintu sendiri karena aku udah bawa tumpeng. Dan untuk lokasi pertama di sini kita ada di Bumi Damai Al Mustawa. Ini rumahnya deket banget sama tempat aku. Terima kasih untuk guru-guru Al Mustawa, semoga suka ya. Lanjut untuk lokasi yang kedua, di sini aku kirim ke SD Kutukan 3. Kutukan 3 ya bacanya, bukan kutukan. Lanjut setelah kirim untuk SD Kutukan 3, di sini aku mau lanjut orderan yang ketiga dan keempat, yaitu di SD 3 Sumberjo. Jadi ini untuk satu sekolahan pesennya 2 versi ya, untuk murid dan juga untuk gurunya. Dan ini seneng banget lihat anak-anak upacara kayak gini. Setelah ini aku pulang lagi, kemudian lanjut untuk tumpeng yang keempat dan juga kelima, sambil digangguin 2 bocil ini pastinya ya, karena mereka udah bangun karena hari semakin siang. Dan ini untuk tumpeng terakhir pagi ini karena masih ada orderan untuk tumpeng siang nanti. Ini yang versi jumbo banget yang 600.000 dan juga 160.000. Jadi ini untuk 2 tumpeng ini sekali jalan sambil kita bawa mie petir sebanyak 32 porsi. Jadi mie ini yang biasa aku post di warung itu ya teman-teman. Kalau tumpeng aku bikinnya di rumah karena kalau di warung itu udah banyak pembeli biasanya kalau sampai siang. Lanjut lagi, di sini kita akan kirim tumpeng ke TK Rimbani Randu Blatung. Ini letaknya dekat di stasiun Wulung ya. Tapi aku lupa banget untuk videoin waktu COD-an sama yang pesen, wali murid yang pesen untuk guru-gurunya. Jadi untuk tumpeng jumbo di sini aku mundurin banget kursi aku supaya nanti tumpengnya itu masuk ke dalam mobil karena ini tuh besar banget ya teman-teman. Nah seperti ini aku masuk dulu, kemudian dikasih sama suami aku karena belum nyaman dan ini berat banget serta panas ya tentunya. Jadi ini suami aku bingung banget mau diganjel sama apa. Delalah di belakang ini ada bantal, jadi dia ambil bantal aja untuk ganjel kaki aku supaya tumpengnya ini tidak roboh.
dan supaya aku juga nggak kesulitan teman-teman. Nah, habis ini kita langsung meluncur ke Ndoplang ya teman-teman. Untuk orderan pagi ini orderan terakhir, dan lanjut lagi untuk orderan nanti siang. Dan alhamdulillah untuk kloter pagi ini orderannya udah selesai, semuanya sudah kita kirim, tinggal lanjut kita nanti pulang dan masak lagi. Aku seneng banget, happy banget meskipun tangan ini sakit banget ya. Oke teman-teman, ini aku mau ambil mie-nya sebanyak 32 porsi beserta tumpengnya. Untuk tumpeng yang terakhir aku bener-bener gak sempat videoin karena bareng-bareng waktu makan siang anak, dan juga warung pas jam makan siang itu rame banget. Jadi ini arah terakhir kita ke Menden, kita ke Ngampon Menden ya. Ini aku udah merasa bersalah banget sama si bocil karena ngebiarin dia main sendiri. Dan ini orderan terakhir hari ini. Terima kasih untuk yang sudah order. Selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.